Saudara, saya mau tanya, siapa yang tadi malam datang ke persekutuan? Coba angkat tangan, saya pengen tahu. Nah, hampir semuanya ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan suatu cara ya. Karena itu yang saya lakukan. Saya percaya saudara ingin untuk mendapatkan segala sesuatu yang sudah diceritakan, yang sudah dikhotbahkan ya. Terus rahasianya di mana sih? Nah, hari ini saya akan sampaikan begini saudara. Firman Tuhan hari ini kan mengatakan dengar baik-baik ya. Terus ada lagi yang dikatakan, coba Mos kamunya tulis dengar baik-baik. Itu yang pertama ya. Kamu tulis terus ditayangkan. Yang pertama dengar baik-baik kan. Yang kedua dengar baik-baik itu sebenarnya memperhatikan ya. Yang pertama kali dengar baik-baik. Yang kedua memperhatikan ya. Terus yang ketiga melakukan. Nah, ini tadi ayat ini itu sebetulnya itu rahasianya ya. Dengar baik-baik, memperhatikan dan melakukan. Nah, ini yang saya lakukan setiap kali mendapatkan sesuatu rema dari Tuhan. Makanya saya selalu mendapatkan, selalu saya menikmati ya. Jadi saya ingin memberikan tip ini kalau kalian itu mau benar-benar menikmati ya. Setelah melakukan akan menikmati. Nah, kemarin kita kan dapat kesaksian, tapi satu hal yang terakhir Tuhan kasih apa? Hah? Coba semua ngomong. Dikasih apa? Nah, sekarang saya mau tanya. Kamu apain benih itu? Ya. Kamu harus belajar begini, belajarnya ya. Saya mau, memang kemarin kan saya bilang terima masing-masing ya kan. Belajar untuk jangan minta berkat bareng-bareng. Ngerti? Berkat ya buat saya, buat keluarga saya gitu loh. Ini bukan ego ya, bukan egoistis ya. Kemarin kita lakukan terima benih itu bareng-bareng kan. Nah, lalu kamu pikirkan, itu kan kamu dengarkan. Yang kedua, langkah kedua kamu harus apa? Melakukan, memperhatikan. Nah, memperhatikan itu gimana? Saya pulang dari sini, malam kan saya saat teduh lagi. Apa yang saya lakukan? Memperhatikan. Ya. Walaupun itu yang saya dapat, tapi saya percaya bahwa berkat itu bukan untuk jemaat aja, buat saya juga. Jadi saya pulang itu lalu saya memperhatikan. Nah, saya mau tanya, kamu pulang ngapain? Ayo. Benihnya kamu buang atau wis lewat tadi sudah ini aku udah terima. Aku sudah terima. Kamu tidak akan terima apa-apa. Karena apa? Benih itu tidak kamu perhatikan. Ya. Ikuti apa yang saya lakukan. Di mana sih rahasianya Ibu Nani kok bisa diberkati seperti itu? Mau kan? Nah, jadi harus melakukan hal ini. Saya sampai di rumah, saya mulai malam, saya saat teduh sudah selesai makan sama keluarga. Kalau Sofi nanya gini, Mama dapat firmannya kok survive? Mau ada apa ya Ma? Kalau dia yang dipikirkan itu, saya enggak, saya apa jarelah yang itu ya, kan sudah terima semua. Tapi apa yang saya benih yang saya pikirkan, karena itu yang saya dapatkan. Dengar baik-baik, lalu saya memperhatikan. Caranya memperhatikan itu gimana? Gini ya, benih ya, oh ya, benih itu langsung saya terima, terus tak apain? Mau tak buang, tak taruh di meja, hilang nantinya. Betul enggak? Nah, ini kan secara roh kamu enggak terima benar-benar benih roh.
Jadi kamu harus lakukan di dalam roh. Ya. Nah, lalu benih itu kan harus tak tanam. Tak tanamnya di mana? Kalau saya dapat sesuatu, saya tanam di tanah. Saya akan tanya, lihat tanah saya ada enggak atau tak taruh di pot, enggak. Tapi ini roh, memperhatikan. Artinya, oh Tuhan, aku harus tanam di tanah hatiku. Nah, kita seringkali dengarkan tanah itu ada yang berbatu-batu, ada yang begini, ada yang penuh semak dan sebagainya. Apa benih itu aku akan tanam di pinggir jalan? Ingat gak cerita itu? Nah, itu harus diperhatikan. Ini namanya memperhatikan, ya. Tuhan, aku mau memperhatikan tanah ini, aku akan tanam di dalam tanah hatiku yang terbaik. Supaya berbuah apa? 30 kali, 60 kali, 100 kali. Kamu dengarkan firman itu kan? Nah, itu diperhatikan, itu namanya memperhatikan, dicocokkan roh dengan roh, ya. Jadi harus begini, oh aku harus tanamkan hatiku ini supaya berbuah 100, apa yang harus saya lakukan? Menjadi tanah yang baik, benar nggak? Kalau tanahku berbatu-batu, ya mungkin nggak berbuah mungkin. Apa yang harus aku lakukan? Yang ketiga, melakukan. Minta diselidiki dalam hidup kita. Tuhan, mungkin ada batu ya yang di dalam diriku. Apa itu batu? Sakit hati. Dendam, masih suka marah-marah terus sama orang, ya. Tidak bisa mengampuni, itu batu itu. Ya. Nah, apa semak-semak masih ada ya Tuhan dalam hidupku? Ya. Itu semak mesti dibabatin. Semak itu apa? Semak itu satu tanah itu rungsek. Cara bahasa Jawanya, ya. Jadi, aduh, gak bisa dia itu bergerak dengan baik. Karena apa? Masih ada semak-semak yang perlu dibabat. Tuhan, aku mau menanam ini, ya, dalam tanah hatiku, supaya aku ini bisa berbuah maksimal 100 kali ganda. Betul? Seperti Ishak kemarin itu dikatakan, pada tahun itu juga dia menuai berapa? 100 kali ganda. Sehingga dia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Betul? Nah, itu harus aku lakukan Tuhan. Yang jelek-jelek Tuhan, tolong Tuhan, sifat-sifatku. Ada batu, ada kerikil, mungkin gak usah batu besar, mungkin ada kerikil, ada semak. Sifat-sifat kita jelek, ya. Suka ngomongin orang, ya. Suka mengeluh. Tuhan kok kayak begini gak habis-habis gitu, ngeluh terus, ya. Kenapa orang itu diberkati, aku tidak? Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah saat teduh, aku sudah puasa, kok aku tidak diberkati? Itu namanya ngomel. Nah, masih ada nggak ngomel dalam hidupmu? Buang, Tuhan, aku nggak mau. Sampai tanahmu itu menjadi tanah yang baik. Nah, saat ditanam di tanah yang baik, kita pegang firman Tuhan. Tuhan, aku tanam dalam tanah yang baik. Dan engkau katakan ada percepatan terjadi. Tadi malam aku dengar percepatan terjadi. Dikatakan dalam tahun ini juga, tahun itu juga Ishak menerima berkelipatan kali ganda. Tahun ini juga masih 10 bulan Tuhan, beri aku bisa berbuah, menikmati buah dari benih yang engkau beri buat aku. Itu loh namanya, kenapa rahasianya saya itu selalu menikmati apa yang Tuhan perintahkan.
Karena saya nggak mau sekedar dengar, tak perhatikan. Ya, tak perhatikan. Saya mau tanya, tadi malam kamu melakukan seperti itu enggak? Ayo jujur, nggak ada kan yang ngomong gitu? Makanya saya yang dapat, ya kan? Saya dapat, kamunya nggak dapat. Terus ngomong, loh, aku dapat firman begitu dari Bu Nani. Kenapa aku nggak bisa ikut? Ya kamunya lakukan tidak. Saya mau tanya Sofi, lakukan nggak? Nah itu, ya anak saya loh, anak saya ini, ya kan? Sama, ya. Berkat itu sendiri-sendiri. Cuma untungnya dia anak saya jadi kecipratan gitu loh saudara ya. Dan saudara itulah anak rohani saya. Betul enggak? Jadi harus juga ikuti loh, ikuti kalau kamu mau itu ya. Saya mengucap syukur karena gini. Saudara tahu Mas Ayu sama suaminya ini yang kesini. Dia itu ngejar, sangat ngejar. Saya bilang dia akan bisa mengikuti dan mendapatkan apa yang saya dapatkan. Sangat ngejar dia, sangat ngejar. Ya. Dia seringkali SMS sama saya, Bu kalau saya begini, itu apa yang harus saya lakukan? Ibu saya dengerin terus semua YouTube Ibu. Saya ulangi terus yang dinamakan khotbah Pondok Daud. Dan saya lakukan Bu. Diperintahkan apa? Saya lakukan. Diperintahkan apa? Saya lakukan. Waduh hebat nih bocah. Ya. Terus dia cerita. Dan saya akhirnya dapat ini Bu. Saya baca dengerin khotbahnya Ibu di Pondok Daud. Iya. Saya lakukan. Saya pelajari. Saya dalami lagi. Dan akhirnya saya dapat Bu. Terus kalau dia nggak ngerti, dia nanya, Bu, Ibu dalam khotbahnya ini maksudnya apa ya? Kok Ibu mengatakan ini? Saya sampai lupa. Yang mana ya? Saya bilang Pondok Daud ke berapa ya? Saya gitu. Oh Pondok Daud yang ke ini. Oh ya, sampai dengerin lagi sayanya. Oh, saya tanya Tuhan ini maksudnya apa engkau? Saya terangin sama dia. Pinter kan namanya? Dia bisa. Dan rasanya anak-anak saya jarang yang nanya-nanya seperti dia. Sungguh, saya bilang ini orang sungguh-sungguh. Dan dia katakan, saya sudah komitmen. Setiap sebulan satu kali saya harus datang ke tempat ini. Aku mau mengambil sumur yang ada di tempat ini dan saya bawa pulang. Jauh loh Surabaya ke sini, malam-malam pulang dari habis kebaktian dia pulang lagi. Ya. Pakai duit sendiri dan nggak pernah saya belum pernah ngajak dia makan loh. Jadi artinya yuk makan di green room belum pernah. Dia orang baru. Ya. Tapi begitu dia ngejar saudara, sungguh. Dia tanya terus. Dia bilang Tuhan itu suruhkan aku puasa Esther Bu. Tolong aku minta tahu apa yang Ibu pernah lakukan untuk puasa Esther. Saya bilang saya belum pernah puasa Esther Bu. Saya bilang. Tapi saya minta bimbingan apa yang harus saya lakukan. Terus nanya terus. Jadi tumbuh, kamunya keselip, ya kan? Yang setiap hari datang ke sini. Tak tanyain aja, kamu kemarin dapat benih gimana malamnya? Ya tidurnya nyaklap Bu. Terima kasih sama Tuhan sudah dikasih benih. Terus diapain benihnya? Ayo, mau bertobat? Mau bertobat? Mau bertobat? Semua tergantung daripada hidup kalian. Ya. Kalau engkau mau lakukan, pasti dapat. Ikuti apa yang diperintahkan. Ayo, kejar terus.
Gitu. Supaya kamu mendapatkan kelimpahan. Jangan sampai orang-orang lain dapat, anakku yang di sini tiap hari datang ke sini nggak dapat. Aku ini tiap hari dengerin Ibu Nani tapi kok aku nggak dapat. Ya, perkoreksi diri. Kamu sudah dengar baik-baik, memperhatikan dan melakukan.